Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Aditya dan rekan-rekan saya di sini ada Farhan Ramadeo dan Kenneth Rian Garindaru. Di sini kita akan mempresentasikan dan melakukan simulasi tentang tugas besar jaringan komunikasi data. Nah, boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, di poin awal ini akan dipaparkan yaitu jaringan. Jaringan adalah sesuatu yang menghubungkan antara dua komputer atau lebih yang berfungsi untuk menukarkan data dan informasi. Data tersebut dikirimkan melalui server sebagai pemberi data dan klien sebagai penerima data. Nah, dapat dilihat juga pada jaringan komputer terdapat jenis-jenis jaringan. Ada jaringan LAN dan jaringan WAN. Nah, setiap jaringan ini memiliki jangkauan wilayah yang berbeda. Boleh dilanjut, Bapak Kenneth? Nah, di slide selanjutnya ada implementasi jaringan komputer ke topologi jaringan. Nah, sebelumnya topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan yaitu node, link, dan station. Di sini juga ada beberapa macam topologi jaringan komputer, ada topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi tree. Boleh dilanjut? Nah, di sini di tubes ini kita menggunakan topologi tree. Topologi tree itu adalah gabungan dari topologi star dan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan, yang mana keduanya menjadikan kumpulan dari topologi star yang telah dihubungi pada topologi bus. Sehingga untuk setiap klien akan dikelompokkan pada sebuah kelompok untuk dijadikan sebagai pusat komunikasi. Baik, terima kasih. Dapat dilanjut oleh Kenneth. Selanjutnya, ini adalah perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Ada 1 server, 3 router, 4 switch, dan 8 PC. Kemudian ada subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil, atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Alasan pembuatan subnetting itu, pertama, untuk mereduksi trafik jaringan, yang kedua, mengoptimasi performasi jaringan, yang ketiga, memudahkan manajemen, yang keempat, mengefektifkan jaringan yang dibatasi area geografis luas. Kemudian ada cara menghitung subnetting. Menghitung subnetting sendiri ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan tabel CIDR dan VLSM. CIDR itu sendiri adalah classes interdomain routing. Satu network kita pecah-pecah menjadi beberapa network, di mana setiap lebar subnet yang satu sama dengan lebar subnet yang lainnya. Ada juga yang disebut dengan CIDR, di mana suatu network ID hanya memiliki satu subnet mask saja. Kemudian ada VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Perhitungan IP address menggunakan metode VLSM adalah metode yang berbeda dengan memberikan suatu network address lebih dari satu subnet mask. Berbeda jika menggunakan CIDR, di mana suatu network ID hanya memiliki satu subnet mask saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Farhan Ramadeo. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini, yaitu membahas mengenai ARP atau Address Resolution Protocol. Di mana protokol ARP ini merupakan sebuah protokol yang bertanggung jawab untuk mencari tahu MAC address atau alamat hardware dari suatu host yang terhubung dalam sebuah jaringan LAN dengan memanfaatkan atau berdasarkan IP address yang terkonfigurasi pada host yang bersangkutan. Nah, peran protokol ARP ini sangat penting dalam jaringan, terutama mengenai komunikasi data yang terjadi dalam jaringan. Setiap host yang tergabung atau terhubung dalam sebuah jaringan LAN saling berkomunikasi menggunakan alamat fisik atau MAC address dan tidak menggunakan alamat logis atau IP address. Lanjut, Bapak Kenneth. Dulu di sini ada routing table. Routing table itu berfungsi untuk mengirimkan paket data dari suatu network ke network lain sekaligus menentukan jalur terbaik atau best path untuk mencapai network tujuan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, router menggunakan table yang disebut dengan table routing atau routing table. Nah, table routing berisikan informasi keberadaan beberapa network, baik network yang terhubung langsung atau directly connected network, maupun network yang tidak terhubung langsung atau remote network. Lanjut, di sini ada IP routing table dari kelompok kami, di mana kelompok kami mendapatkan
set soal, yaitu soal 1. Nah, di sini dapat dilihat bahwa net ID-nya itu di soal diketahui ya, yaitu 192.168.10.0 itu awalnya. Lalu di sini kami mendapatkan jumlah host, di mana semua host itu ditambah 2. Lalu di sini ada blok subnet, di mana blok subnet ini 2 pangkat n, di mana n-nya itu yaitu 2 pangkat berapa yang harus melebihi jumlah host. Di sini contohnya di subnet D, yaitu jumlahnya 34. Nah, blok subnetnya harus melebihi 34, di mana 34 itu melebihnya itu 2 pangkat 6, itu 64. Dan begitu seterusnya untuk subnet B, C, A, router 1, router 2, dan server. Lanjut Bapak Kenneth. Nah, di sini ada notasi slash, bisa dilihat di searching di Google juga. Lanjut. Nah, sini kita lanjut ke simulasi. Nah, gimana kata orang Bekasi ya, pantunnya itu helm KYT, helm Bogo. Ayo kita lihat. Ayo kita lihat sebelum ya. Nah, di simulasi kali ini yaitu sudah dijelaskan oleh Bapak Kenneth, yaitu ada 8 PC, 4 switch, 2 router, 3 router, 1 router gedung 1, gedung 2, dan 1 lagi router tengah, dan 1 server. Nah, selanjutnya untuk mengenai ping akan dijelaskan oleh Bapak Kenneth. Kepada Bapak Kenneth, dipersilakan. Oke, untuk cara ngeping sendiri ada 2 cara, kita langsung aja. Yang pertama, kita tes dari divisi akuntansi ke divisi teknik. Nah, di sini masih fail, kita ulang terus sampai successful. Kemudian dari divisi akuntansi ke public relation. Fail lagi, kita ulang sampai successful. Masih fail. Successful. Lanjut ke divisi marketing. Fail. Successful. Kemudian dari divisi 0 ke server. Fail. Successful. Kemudian cara kedua, caranya kita pencet isi yang ingin di-ping, kemudian pencet command prompt, kita tulis ping, terus tulis IP yang dites, misalkan isi 4 public relation, kita tulis IP-nya, kemudian ke isi 2 divisi teknik. Oke, terus ke divisi marketing, divisi 6. Berhasil semua. Kemudian ada kita ngecek web server. Pertama kita klik servernya, kemudian desktop, web browser, kita tulis IP servernya. Oke, ini tampilan jika berhasil. Selanjutnya switch akan dijelaskan oleh Bapak Ivan Aditya. Silakan. Baik, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen switch pada Cisco. Sebelumnya, fungsi switch yaitu menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar bisa dilakukan pertukaran paket dan meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuan. Nah, pada simulasi, tolong Bapak Kenneth untuk menampilkan tabel MAC address. Pertama, pilih salah satu switch pada gedung 1. Kedua, klik pada opsi command line. Nah, udah.
untuk menghubungkan antara user dan interface pada komputer. Dan ketiga, tolong dibantu ketik perintah show spasi make strip add strip table, lalu di enter. Nah, di sini udah terlihat perintah tersebut akan menampilkan tabel MAC address-nya. Baik, terima kasih. Silahkan untuk Bung Farhan. Terima kasih, Kenneth Rian. Sama-sama, Pak. Selanjutnya router dari Bapak Farhan. Sudah kelihatan belum teman-teman? Sudah. Nah, Sudah. Ini akan melanjutkan dari teman-teman tadi, di mana saya akan menjelaskan mengenai routing router. Nah, di sini sebelumnya awalnya itu semua jalur yang di sini itu awalnya berwarna merah. Namun telah kami setting dan sekarang sudah kembali hijau. Nah, caranya itu bisa dilakukan dengan cara pertama routernya diklik, lalu masuk ke menu CLI. Di sini sudah kelihatan. Pertama, cara menghidupkan si jalur ini yang awalnya dari merah menjadi hijau, yaitu awalnya kita bisa klik pada router, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu bisa kita masuk ke menu CLI, lalu di sini kita bisa ketik router enable, lalu enter, lalu router configuration terminal atau conft, lalu di sini kita enter, lalu di sini kita ketik no shutdown. Nah, di sini tidak saya enter, kenapa? Karena di sini itu sudah hijau, itu jalurnya sudah dibikin. Nah, jadi ini itu membuat si jalurnya itu menjadi hijau dari awalnya merah, semulanya merah. Di sini kita bisa keluar, yaitu menu exit, lalu exit lagi. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan routing router melalui jalur fastnet atau FA. Nah, itu caranya pertama kita bisa ketik lagi enable. Lalu di sini kita bakal ngetik configuration terminal atau conft. Lalu di sini kita bisa melakukan configuration dari jalur FA terserah ya. Di sini kita mulai dari FA 0/0 saja. Di sini bisa ketik integer FA 0/0. Nah, sudah enter. Lalu di sini kita masukkan ketik IP address. Lalu kita masukkan IP jalur untuk FA 0/0 ini. Itu di sini itu IP-nya ada 192.168.10.129. Nah, dan di sini kita spasi lalu masukkan subnetnya. Di mana subnetnya di sini kita mendapatkan 255.255.240. Nah, sini kita bisa enter. Lalu jika sudah enter, lalu kita ketik 2R. Nah, lalu bisa kita enter. Nah, jika di sini sudah tulisannya building configuration oke, berarti di sini sudah dapat terhubung dari jalur FA 0/0. Selanjutnya kita lanjut ke FA 10. Di sini kita langsung masuk ketik saja integer FA 1/0. Enter, lalu masukkan IP address, ketik IP address dari jalur FA 1/0 ini. Di mana jalur FA 1/0 ini itu ada 192, 168, 10, 64. Dan subnet masknya yaitu kita mendapat ini harusnya dan subnet masknya itu kita dapat 255, 255, 255, 242, 24. Kita enter, lalu kita ketik 2R.
Nah, jika sini sudah tertulis building configuration oke, berarti di sini jalur untuk jalur FA1 per 0 itu sudah terbangun konfigurasi. Nah, cara yang sama kita gunakan untuk konfigurasi melalui jalur FA6 per 0. Di sini langsung saja kita ketik integer FA6 per 0. Integer FA6 per 0, lalu kita enter, lalu masukkan IP address. Di sini IP address dari jalur FA6 per 0 itu yaitu 192.168.10.144. Nah, di sini subnet masknya yaitu 255. Di sini 22168 itu 224. Sorry. Ini 2252. Enter. Lalu di sini kita pencet 2R. Nah, di sini sudah building configuration oke. Berarti di sini sudah dapat terhubung untuk jalur FA6.0. Nah, lalu di sini jika sudah, kita bisa ketik exit. Lalu kita bisa ketik exit lagi. Nah, sini sudah terbentuk routing dari jalur Fastnet atau FA. Nah, cara yang sama dilakukan untuk gedung sebelah, gedung B, gedung 2 maksudnya. Jika pencet routing, lalu CLI, lalu di sini kita bisa pencet router, enter, lalu enable, lalu masukkan configuration terminal atau conft. Lalu di sini juga sudah sini masukkan integer, kita ulang dengan cara yang sama dengan sebelumnya, 0 per 0. Oke. Terus kita masukkan konfigurasi address-nya. Sini IP address-nya itu sini untuk 0 per 0 itu ada 192.168.10.97. 192.168.10. Lalu 97. Dan subnet mouse-nya itu 255. Sini nya 97 itu 224. Lalu masukkan 2R. Ini sudah terhubung konfigurasi dari jalur FA untuk 0 per 0. Nah, di sini karena terlalu banyak, jadi saya skip saja karena caranya sama seperti yang sebelumnya. Ini bisa kita exit, Nah, lalu jika sudah, terus jika sudah, kita langsung masuk ke router tengah, di mana router tengah ini merupakan penghubung antara router gedung 1 dan router gedung 2, dan juga router ini juga berfungsi sebagai router pusat yang bisa menghubungkan langsung ke server. Nah, di mana jika PC dari akuntansi ingin melakukan messaging ke PC public relation, dia bisa langsung masuk dulu ke router gedung 1, lalu router gedung 1 akan menuju ke router tengah, dan router tengah akan langsung menuju ke router 2 agar pesannya langsung terhubung ke public relation. Nah, di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan. Sebelumnya kita pencet dulu router tengah, lalu pencet CLI, lalu di sini enter, lalu di sini enable, lalu konfigurasi terminal atau conft. Lalu di sini kita bisa ketik do show IP room. Nah,
Sini bakal kelihatan subnet manakah dan mask manakah yang sudah dipakai. Selanjutnya, jika kita ingin melihat pesan dari PC akuntansi langsung sampai ke PC marketing, itu caranya bisa, yaitu dengan cara kita menggunakan ini menggunakan conv lagi. Beda. Ini langsung ke integer aja. Integer FA 6/0. Kenapa kita di sini pakai 6/0? Karena dari pesan dari router 1 ke router tengah itu kita menggunakan jalur FA 6/0. Jadi kita makainya integer FA 6/0. Di sini kita enter aja, terus kita masukkan IP root dari IP address dari FA 6/0 yaitu 192.168.10, lalu ini 144. Dan sini saya masukkan subnet masknya yaitu 255 dan 144 itu sini 252. Nah, terus asik, terus masukkan ketik via. Nah, via di sini maksudnya si router 1 kan ke router tengah. Nah, dari router tengah itu kita menggunakan via yang mana gitu. Kita menggunakan jalur yang mana. Jadi di sini kita menggunakan jalur FA 6.0 dari gedung 2. Di sini kita langsung ketik ke via, lalu masukkan IP address dari si jalur FA 6/0 ini yang di gedung 2. Itu IP address-nya 192.168.10.148. Dan masukkan subnet masknya itu 255. Nah, di sini tidak saya enter. Kenapa tidak di enter? Karena di sini sudah terjalin hubungan dari semua PC, jadi semuanya sudah hijau, jadi nggak di enter lagi. Tapi di sini sudah bisa terhubung, bukan melakukan messaging dari PC akuntan ke PC marketing atau PC publication bisa gitu. Nah, baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.